Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, videonya kepotong. Tadi anak saya bangun. Jadi kita mulai lagi. Kita lanjutin sekarang ke teorema 5.4. Misalkan A dan B adalah dua bilangan bulat positif, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian hingga PBB dari A dan B sama dengan M dikali A ditambah N dikali B. Nah, jadi persamaan ini bisa juga disebut sebagai kombinasi linier. Kita langsung ke contoh soal aja ya. Nah, bisa diperhatikan. Misalkan kita mencari PBB dari 312 sama 70. Nah, ini kombinasi lanjar atau kombinasi linier, kita akan mencarinya ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah untuk memperoleh PBB-nya itu sama dengan 2, maka kita cari dulu sama caranya sama kayak tadi yang cari PBB. Jadi 312 kita cari bilangan yang kalau dikali menghasilkan, kalau dikali dengan 70 maka mendekati 312, yaitu ternyata 4 ya. Berarti 312 sama dengan 4 dikali 70 ditambah 32. 32 ini merupakan R-nya, sisanya. Nah, kemudian 70 turun. Jadi 70 itu sama dengan 2 dikali 32 ditambah 6. 32 ini kan merupakan R yang di atas ya. Itu jadi N di bawahnya. Nah, sisanya 6. Kemudian kita cari lagi 32 sama dengan 5 dikali 6 ditambah 2. Nah, 2 kan R-nya. Berarti kita cari lagi 6 sama dengan 3 kali 2 ditambah 0. Nah, sudah sampai 0. Kalau sudah sampai 0 gini berarti PBB dari ini merupakan yang ini. Ya. Yang ini. R terakhir sebelum 0. Residu terakhir sebelum dia mendapatkan R sama dengan 0. Nah, ini ya, berarti R-nya. Berarti PBB-nya. Nah, setelah diketahui didapat PBB-nya sama dengan 2, kemudian kita susun untuk mendapatkan kombinasi linier, yaitu untuk mendapatkan kombinasi linier untuk mendapatkan dua bilangan M dan N dari PBB 312 dan 70, maka persamaan ini tadi kita susun. Nah, dimulai dari persamaan kedua dari bawah, yaitu dimulai dari ini. Nah, jadi residunya itu menjadi M sekarang. 2 sama dengan 32 dikurangi 5 kali 6. Nah, kemudian ke atas 6 ini, nah yang ini dibuat ke sini. 6 kan sama dengan 70 dikurangi 2 dikali 32. Nah, kemudian disubstitusikan. Berarti 2 ini kan 6-nya disubstitusikan ya. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, setelah mendapatkan ini, kemudian kita susun pembagian nomor I yang ini menjadi seperti ini ya. 32 sama dengan 312 dikurang 4 kali 70. Nah, kemudian yang ini kita substitusikan ke ini. Nah, sehingga 2 sama dengan ini. Nah,
setelah diperoleh jadi PBB dari 312 dan 70 itu sama dengan 2, sama dengan 11 kali 312 dikurangi 49 kali 70. Nah, jadi caranya itu kan substitusi bisa mana aja ya, bisa bilangan berapapun yang sama. Kenapa kok nggak ini yang disubstitusikan ke ini? Kenapa harus ini? Karena kita akan memunculkan 2. Jadi untuk mendapatkan hasil akhir ini kan PBB-nya 2. Nah, bilangan M dan N yang dicari itu adalah perkalian dari ini dan ini. Jadi cari persamaan yang ada duanya, yang 2 itu bisa sama dengan 312 dan 70. Jadi memuat 312 dan 70. Begitu. Nah, sehingga diperoleh M-nya 11, N-nya negatif 49. Nah, seperti itu. Jadi dicari persamaannya yang sehingga 2 itu bisa sama dengan ini. Kalian bisa utak-atik sendiri ya. Jadi PBB-nya bisa seperti ini. Sehingga ini kan sama seperti ini, seperti teorema ini. PBB dari A dan B. A dan B-nya tadi 312. PBB dari 312 sama 70. Nah, PBB-nya kan 2 tadi ya. Nah, ini sama dengan berapa tadi? 11 dikali 312 dikali ditambah berapa tadi? Iya, ditambah min 49 dikali 70 dikali 70 ya. Jadi kalian utak-atik itu persamaan sehingga mendapatkan 2 sama dengan sekian ya. Paham ya? Sekarang kita membahas tentang relatif prima. Definisi 5.4. Dua bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika PBB A dan B sama dengan 1. Nah, contoh PBB dari 20 dan 3 itu sama dengan 1 ya. Pokoknya yang relatif prima PBB-nya pasti sama dengan 1. Nah, kemudian kita ke aritmatika modulo. Definisi 5.5. Misalkan A adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat lebih dari 0. Operasi A modulo M memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Dengan kata lain, A modulo M sama dengan R. Sedemikian hingga A sama dengan M kali Q ditambah R. Nah, jadi ini membahas tentang modulo, tentang sisa. A modulo M sama dengan R. Sedemikian hingga A sama dengan M dikali Q ditambah R dengan R-nya dari 0 dan R tidak boleh lebih dari M. Nah, seperti ini ya. Contoh 23 modulo 5. 23 yang I, 23 modulo 5 ini sama dengan 3. Karena kan sisa pembagian dari 5 dari 23 dibagi 5 itu kan sisanya 3. Nah, kemudian yang 2I 27 modulo 3 sama dengan 0 karena tidak ada sisanya ya, seperti itu. Nah, kemudian kita bahas tentang kongruen. Definisi 5.6. Misalkan A dan B adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan lebih dari 0, maka A kongruen dengan B modulo M jika M habis membagi A dikurang B. Nah, jadi contoh, langsung ke contoh biar nggak bingung.
Jadi misalkan ada 38 modulo 5. Maaf. 30 ada di sini ya, coba di sini. 38 modulo 5 sama dengan berapa? 38 modulo 5, 3 ya? 3. Nah, kemudian ada 13 modulo 5. Ternyata juga sama dengan 3 ya. Nah, ini bisa ditulis menjadi 38 kongruen dengan 13 modulo 5. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya yaitu jika M habis membagi A dikurang B. M-nya kan berarti 5. 5 habis membagi 38 dikurang 13. Berapa ini? 25 ya. Nah, karena 5 habis membagi 25, maka 38 kongruen dengan 13 modulo 5. Gitu ya. Saya akhiri video pembelajarannya, semoga mudah dipahami. Kita akan diskusi di grup WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.